Assalamualaikum, selamat malam dun sana ambo di mana saja berada. Pada malam hari kini kita mencoba menyampaikan tentang sesuatu yang masih ada kaitannya dengan fikih, yaitu tentang pelaksanaan hari raya, terutama hari raya Kurban yang saat kini akan kita laksanakan. Hari raya Kurban dun sana itu dikenal juga dengan hari raya haji dalam bahasa awaknya. Karena hari raya itu jatuhnya pada musim haji. Nah, belakangan terjadi beda-beda pendapat. Kita bahasa Minang saja ya di sana. Terjadi beda pendapat. Nah, bila sebenarnya waktu kita untuk sholat Idul Adha. Ada yang mengatakan sholat Idul Adha itu tanggal 9 Juli 2022. Ada yang mengatakan tanggal 10 Juli 2022. Bahkan sebagian tempat ada yang masih melaksanakan rangkaian Idul Adha tersebut pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022. Baiklah di sana yang ambo hormati, kini perkara perbedaan pendapat yang seperti itu bukan sekali terjadi. Acok terjadi, baik ketika menetapkan awal Ramadan, menetapkan awal Syawal, menetapkan awal 1 Zulhijjah, sampai pada akhirnya menetapkan kapan jatuhnya Idul Adha. Dusana yang menghormati, yang mesti kita pahami bahwa pelaksanaan Idul Adha itu jangan sampai menjadi pecah di antara awak meskipun beda pendapat. Yang mesti dipertanyakan kini adalah jangan ditanyuan juga oleh bilo orang sembahyang, tanggal bara orang sembahyang, tanggal 9, bako tanggal 9, seperti ko. Di sinan tanggal bara, tanggal 10, bako tanggal 10, model ko. Di cek lay ba, tanggal 11, bako tanggal 11, model ko. Kini di sana, nampatut kita perdebatkan kini bukan bila kita melaksanakan Idul Adha, mau 9, mau 10, mau 11, itu tergantung kepada ilmu dan kepada keyakinan kita masing-masing. Kepada siapa? Kepada tentunya para ahli yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ternyata dusana paham dusana kepada ahli tim hisab ru'yat dari Ormas Islam, salah satunya Ormas Islam Muhammadiyah, dan Muhammadiyah pun sudah menetapkan menetapkan Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjahnya tepat pada tanggal 9 Juli. Nah, kalau di sana paham dan yakin dengan metode yang seperti itu yang dilakukan, maka silakan beridul adha lah tanggal 9. Tapi ternyata jika di sana tidak paham, bahkan lebih pahamnya ikut metode Ru'yatul Hilal yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan beberapa orang ilmuwan yang lain, ya silakan ikuti, silakan. Kalau ternyata di sana paham dengan yang seperti itu. Bahkan sebaliknya, dengan ormas Islam seperti Muhammadiyah tidak ikut, tidak paham, tidak sesuai dengan pemerintah pun tidak sesuai. Onyo pijayo jo mato kapal loyo sorang jo celinya bulan kalau tepak leh. Akhirnya jatuhlah hari Senin aponyo Idul Adha. Kini di sana, tidak usah kita baca kok catak di sana. Nampak kita perdebatkan kini supaya majak orang yang tadinya indak sembahyang supaya bisa sembahyang. Coba itu perdebatkan. Bara banyak dusananya dusanak kita yang ada di luar sana. Susah majaknya sembahyang. Jangankan susah majak ke surau, bekolah ke majak ke surau, majak sembahyang saja susah. Anehnya kadang-kadang orang yang susah majak sembahyang inyo pulo nang ribui pakaro bilo orang sembahyang raya haji.
Bahkan kalau lah ditentukan mana sembahyang raya itu tanggal 9, tanggal 10 atau tanggal 11 Jun, ini nak juga satu. Atau mangana mo itu. Kan sekedar membuat cabuah. Jadi dosa nambo kita yang paham, kita yang tahu, kita yang hari-hari mendirikan sholat 5 waktu dan dan juga ikut melaksanakan Idul Adha, mau tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, nggak usah kita pecah dalam hal beda pendapat mode itu. Marilah kita bahas supaya caranya kita bisa menghadirkan orang yang tadinya tidak sembahyang supaya dia bisa sembahyang. Yang tadinya hanya sembahyang 2 kali setahun bisa berangsur-angsur sembahyang 1 kali seminggu seperti Jumat. Yang tadinya berangsur-angsur kita jadikan 5 kali sehari. Yang tadinya 5 kali sehari tapi di rumah kita pindahkan ke masjid. Nah, cobalah itu yang menjadi pembahasan kita. Mangga kok kita selalu cokok catak dalam masalah bila mulai puasa, bila mulai rayo, bila sembahyang Idul Adha, sementara di sakulil yang kita, dun sana kita yang lain masih banyak yang belum mendirikan sholat. Jangankan mendirikan, melaksanakan seperti biasa saja tidak ada. Meskipun pada hakikatnya melaksanakan dengan mendirikan itu sangat berbeda. Jadi dosana silakanlah. Kalau dosana mau sembahyang, mau sholat tanggal 9 silakan. Mau tanggal 10 silakan. Mau tanggal 11 silakan. Nah, tidak boleh tuh kalau dosana tidak sembahyang. Itu ya tidak boleh tuh. Nah, tidak sembahyang apalagi kalau sembahyang dan dosana tinggalkan tuh sembahyang wajib. Nah, meskipun sembahyang rayo itu Idul Fitri maupun Idul Adha itu hukumnya tidak wajib, melainkan hanya sunnah muakkadah, sunnah muakkad. Tetapi kalau dosana tidak melaksanakannya, ia keterlaluan dosana. Sekali 2 kali dalam 1 tahun, indah lo dosana 1. Atau bilo jelai. Kali tolongan dosana nanti sembahyangnya. Jadi juga kalau itu dosana, tentu sama-sama kita tunggu waktu yang pas untuk itu. Barangkali demikianlah kepada dosana ambo yang masih memperdebatkan kapan mulai sembahyang, kapan orang sembahyang rayo. Allah tuh cukuplah dengan informasi yang kita terima, baik secara langsung dari alim dan ulama, dari para ilmuwan, dari media sosial dan dari yang lain-lain. Bahwasanya tahun kini terjadi perbedaan pendapat bila mulai sembahyang rayo. Ada yang tanggal 9, ada yang tanggal 10, bahkan ada yang tanggal 11. Jadi kok kabar debat jodoh sana. Kok kama olah otak jodoh sana. Olah lah, menjadikan majak dosana kita yang alun memutuskan dirinya untuk memulai sembahyang, kita ajaknya untuk itu. Lebih bermanfaat ambo. Jadi dosana itu dulu sebagai ulasan ambo. Ulasan kita anggaplah ulasan menjelang tidur. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.